Blunder PDIP mengelola kasus Piala Dunia U20 di Indonesia. Inilah fakta yang semua kita ketahui sehubungan dengan kasus Piala Dunia U20 di Indonesia. 24 November 2019, Indonesia ditetapkan dalam FIFA Council Meeting di Shanghai, China sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Solo, Surabaya, dan Gianyar. Awalnya kompetisi yang diikuti 24 negara tersebut rencananya dihelat tahun 2021, namun terpaksa diundur menjadi tahun 2023 karena adanya pandemi COVID. Juni 2022, Timnas Israel U20 lolos kualifikasi setelah masuk semifinal Euro U19. Dengan demikian mereka berhak melaju ke babak selanjutnya dan bertanding di negara yang menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi ini. 14 Maret 2023, Wayan Koster, Gubernur Bali, menulis surat tentang penolakan tim Israel bertanding kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Disebutkan, kami pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal itu dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Kamis, 23 Maret 2023, Ganjar menolak tim Israel dengan mengatakan, "Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok maupun dalam KONEVO. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel." Minggu 26 Maret, PSSI mengabarkan drawing dibatalkan oleh FIFA. Pembatalan tersebut diungkapkan hanya 5 hari sebelum drawing dilakukan pada hari Jumat 31 Maret. Selasa 28 Maret sore. Dalam pernyataan di YouTube Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan soal polemik Piala Dunia U20. Ada 3 poin penting yang disampaikan. Pertama, keikutsertaan Israel tidak akan mengubah politik luar negeri Indonesia yang selalu mendukung Palestina. Kedua, ada baiknya jangan mencampur adukan politik dengan olahraga. Ketiga, Jokowi sudah mengutus Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk mencari solusi ke FIFA. Rabu, 29 Maret malam, FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah di situs resmi FIFA. Keputusan ini sekaligus memupus mimpi Indonesia dan Timnas Indonesia U20 berpartisipasi di pentas sekelas Piala Dunia. Kamis, 30 Maret, Ganjar mengatakan dia ikut kecewa atas kabar keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 usai mengikuti acara Kementerian Pan-RB di Gedung Bakti Praja Semarang. Kamis 30 Maret 2023, Koster mengakui jika ia hanya menolak kehadiran Timnas Israel U20 yang bertanding di Bali. Saya tidak menolak Piala Dunia U20, tapi hanya menyampaikan penolakan kehadiran Timnas Israel bertanding di Bali, kilanya. Saya juga tidak berharap keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Meskipun tentunya pemerintah sudah berupaya keras melakukan komunikasi dengan FIFA.
Kamis 30 Maret 2023, PDIP buka suara soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Melalui Sekjen Hasto Kristianto, PDIP menyatakan 4 poin soal pembatalan tersebut. Pertama, PDIP menyesalkan keputusan FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia. PDIP, kata Hasto, tidak pernah menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun, apa yang disuarakan soal penolakan Israel merupakan hal yang fundamental. Minggu 9 April 2023, dirilis hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas Ganjar sebesar 19,8%, turun dibanding survei Februari yang mencapai 27,1%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil survei yang dirilis oleh LSI. Ganjar mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan hasil survei itu. Menurut Ganjar, naik turunnya hasil survei adalah hal biasa. Kan tadi turun jadi 19,8. Biasa aja. Mungkin apa sih Pak yang menjadi evaluasi dari ini untuk Pak Gub Ya sendiri? nggak apa-apa, biasa aja. Mungkin Naik ada turun biasa. di medsos mungkin berpengaruh juga Pak Gub. Usah. Tapi bagi Pak Gub sendiri itu bukan hal yang patut. Biasa. Mari kita lakukan analisa berdasar fakta dan data yang disebutkan sebelumnya itu. 1. Ada 4 tokoh PDIP yang muncul sehubungan dengan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, yakni Wayan Koster, Ganjar Pranowo, Jokowi, dan Hasto Kristianto. Apakah keempatnya yang semuanya anggota PDIP merupakan suatu kebetulan saja? Tidak, ini adalah gerakan terkoordinasi sesuai instruksi dari pimpinan PDIP. Sudah pasti itu. Karena betapapun semua pejabat publik yang diisi oleh PDIP adalah petugas partai. Mereka harus nurut kepada kehendak partai. Lebih baik kalau saya boleh bilang, kalau enggak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Begitu aja, mundur. Jangan lagi. Kemudian tidak mungkin ada 2 gubernur PDIP mau melawan dan mengeroyok program presiden yang juga dari partai PDIP, kecuali semuanya sudah diatur oleh atasan para petugas tadi, yakni pemimpin partai. 2. Apa sebetulnya kekhawatiran PDIP sampai begitu menggebu-gebunya menolak kehadiran timnas U20 Israel? PDIP cemas isu Israel ini akan dibawa dan digoreng oleh kelompok saingannya di Pilpres 2024 untuk menekan dan mendiskreditkan calon dari PDIP. PDIP bisa dituduh sebagai tidak konsisten mendukung Palestina. PDIP bisa dituduh tidak amanah dengan semangat perjuangan Bung Karno membela Palestina. PDIP khawatir suara kelompok Islam ini akan bergaung kuat dan bersuara keras sehingga Islam moderat yang merupakan pendukung PDIP akan tersulut sentimen dan rasa keagamaannya dan menjauhi calon PDIP. 3. PDIP masih trauma dengan kekalahan Ahok oleh Anies di Pilgub DKI tahun 2017 saat Anies menggunakan isu ras dan politik identitas. Sehingga Ahok yang sepertinya unggul bisa kalah oleh Anies yang andal. 4. Dengan mengeluarkan sikap anti-Israelnya itu, PDIP berharap risiko di tahun Pilpres 2024 yang disebutkan sebelumnya akan hilang atau mudah ditangkal. Juga PDIP punya harapan sampingan lainnya, yaitu dengan mengeluarkan isu anti-Israel harapannya adalah secara minimal kelompok garis keras tidak akan terlalu memusuhi PDIP
karena punya label yang sama, yaitu sebagai pembela Palestina dan anti-Israel. Maksimalnya, hasil survei elektabilitas akan naik dengan meraih simpati golongan Islam akibat gestur pro-Palestina. Nyatanya, golongan pro-Palestina tidak terkesan dengan gestur itu dan yang terjadi justru pendukung tradisionalnya yang marah. Jadilah hasil surveinya menurun. 5. Pelaksanaan taktisnya supaya Ganjar tidak terlalu mencolok biar agak halus, maka PDIP menugaskan Wayan Koster untuk memulai gerakan anti-Israel. Harapannya karena dia sebagai gubernur di wilayah non-Islam akan dianggap alasan penolakannya benar-benar melulu soal menjalankan amanah konstitusi saja. Jadi upaya menarik suara Islamnya tidak terlalu kelihatan. Setelah Wayan Koster bersuara, baru Ganjar ikutan. Padahal semuanya sudah direncanakan dengan memberikan gong. Harapannya Koster yang mulai, namun Ganjar yang mulai manfaat. 6. Sedangkan kartu Jokowi dipakai untuk meredam kekecewaan pendukung tradisional PDIP dan Ganjar dengan menyebut sudah berusaha maksimal dan masih berharap Piala Dunia bisa tetap berlangsung di Indonesia. Harapannya dengan kartu Jokowi ini pendukung tradisional tidak lari dan kelompok Islam pendukung Palestina akan merapat. Jadi suara dukungan ke PDIP akan naik. Ternyata marah blunder. Pendukung tradisional marah dan kelompok Islam justru tidak datang. Maka jebloklah suara pendukung Ganjar di survei elektabilitasnya. 7. PDIP tidak tahu bahwa ternyata lebih dari 71% masyarakat tidak keberatan dengan keberadaan tim Israel di Piala Dunia U20. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI mengungkapkan sebanyak 71,3% responden tak mempersoalkan kehadiran timnas sepak bola Israel jika berlaga di Piala U20 di Indonesia. Hal itu terekam dalam survei terkini LSI periode 31 Maret hingga 4 April 2023. Dan hanya 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel di Indonesia. Mayoritas 71,3% menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia, kata Direktur Eksekutif Jayadi Hanan dalam rilis survei secara daring hari Minggu 9 April 2023. Seharusnya PDIP tahu dulu kondisi lapangan di masyarakat, berapa banyak yang menolak maupun yang menerima keberadaan tim sepak bola U20 Israel ini sebelum mengambil kebijakan anti-Israel agar tidak terjadi blunder seperti sekarang ini. 8. Damage control kemudian dilepas. Wayan, Ganjar, dan Hasto rame-rame menyatakan kekecewaan atas kegagalan terselenggaranya Piala Dunia ini. Ini sungguh aneh, karena mereka yang menolak kok kini menyatakan kekecewaan. Hal itu dilakukan agar pendukung tradisional bisa balik lagi. Ini yang masih harus dilihat. Apakah mereka bisa melupakan kemarahannya dan mau balik lagi? 9. Sepertinya PDIP sekarang harus berjuang keras untuk menaikkan elektabilitas Ganjar yang menurun, padahal biasanya selalu menaik. Memang perjalanan masih panjang sampai Pilpres 2024 di bulan April. Namun apapun bisa terjadi. Pihak Prabowo maupun pihak Anies semuanya juga sedang bersiasat agar saat pemungutan suara mereka bisa unggul. Mereka tidak mau hangat-hangat tahi ayam, hangatnya sebentar dan kemudian mendingin. Mereka mau elektabilitas calonnya semakin membaik saat mendekati waktu pencoblosan Pilpres 2024.
Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.